Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Elvira dengan NIM 8604563132 dari UPBJJ Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan secara runtut dan analitis. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir kritis terhadap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, metode memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan karena pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode penelitian, dan tujuan yang jelas. Keilmiahan pendidikan diperkuat melalui proses berpikir logis, sistematis, objektif, dan dapat diuji. Misalnya, guru tidak hanya mengajar berdasarkan kebiasaan, tetapi menggunakan teori belajar, hasil penelitian, dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, filsafat ilmu juga menanamkan nilai-nilai seperti etika, tanggung jawab, kejujuran akademik, kemanusiaan dalam proses pendidikan. Sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata peserta didik. Ketika peserta didik diajak berpikir kritis, berdiskusi, memecahkan masalah, dan merefleksikan pengalaman belajar, maka mereka ikut mengembangkan cara berpikir ilmiah. Hal tersebut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu terus berkembang melalui proses pertanyaan, analisis, dan pencarian kebenaran. Pendidikan yang bernilai juga menekankan pentingnya moral dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Contohnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial agar ilmu digunakan untuk kebaikan manusia, bukan merugikan masyarakat. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa hakikat pendidikan, misalnya apakah tujuan pendidikan hanya mencari nilai atau membentuk manusia seutuhnya. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, guru perlu menentukan metode pembelajaran yang tepat agar peserta didik benar-benar memahami materi. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu. Artinya, ilmu pendidikan harus memberikan manfaat bagi kehidupan dan tetap memperhatikan etika. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menganalisis berbagai persoalan pendidikan seperti rendahnya kualitas pembelajaran, ketimpangan pendidikan, hingga tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu terlihat pada pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi, karakter, kreativitas, dan kebutuhan zaman. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran aktif, diskusi, problem solving, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa didik mampu berpikir kritis dan mandiri. Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Teknologi tidak hanya digunakan untuk mempermudah belajar, tetapi juga harus diarahkan pada penggunaan yang etis dan bertanggung jawab. Dalam evaluasi pembelajaran, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar, sikap, keterampilan, dan perkembangan karakter peserta didik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjadi dasar berpikir kritis, ilmiah, dan bernilai. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang secara sistematis,
melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, karakter, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.